Theme, satu buah tools yang bisa bikin orang seneng banget atau bisa bikin orang mumet banget. Balik lagi sama gue Ricky, mari kibas, mari kita bahas. Oke, kita start dulu dari definisinya ya guys ya. Theme itu adalah sebuah free dan open source screen-based text editor program. Text editor kayak Visual Studio Code, kayak Notepad, terus misalkan kayak apa lagi ya? Sublime Text, banyak text editor tuh ya. It is an improved clone of Bill Joyce V. Nah, jadi Vim ini improve-nya. Oke. Nah, terus Vim ini sebenarnya dipakainya di mana gitu ya? Nah, kalau misalkan teman-teman udah sering atau ada akses ke production, ke server, itu biasanya udah nggak pakai yang namanya GUI, udah nggak pakai lagi graphical user interface, melainkan pakainya itu terminal. Nah, terminal ini ada yang pakai Nano, ada yang pakai V, ada lagi apa ya? Ada banyak dah di Linux si tipe-tipenya. Nah, V ini salah satu yang paling sering dibahas juga, terus salah satu yang bikin orang suka kesel karena keluar dari Vim-nya aja itu banyak yang bingung gitu ya. Oke, jadi misalkan gini, gue coba buka terminal di sini. Gue ls. Nah, ini ibaratnya kita lagi di terminal, lihat-lihat file itu ya. Taruhlah di server atau di production, terus kita mau pindah. Berarti kan kita harus tahu ya menggunakan komennya. Nggak bisa pakai GUI gitu. Jadi gue di sini mau change directory ke learn async.js di sini ya. Learn mana tadi? Learn async.js. Nah, ke sini. Gue sekarang udah ada di sini ls, gue ada satu buah file. Nah, kalau gue jalanin v ya, v titik gitu ya. Nah, kayak gini. Terus ini ada satu buah filenya, file si intro.js. Gue enter. Nah, dia kan tampilannya kayak gini ya. Nah, ini kalau teman-teman pengen keluar, biasanya itu suka kadang mencet Ctrl C gitu. Ini nggak bisa. V nggak bisa gitu ya. Terus juga misalkan teman-teman ada mungkin yang bingung, saking bingungnya udahlah close aja terminalnya gitu. Enggak ya, ini tuh pakainya *2 Q enter. Nah, itu baru keluar. Jadi komen *2 Q enter atau enggak *2 Q tanda seru force quit gitu ya. Nah, jadi si Vim ini dipakainya kalau misalkan teman-teman ada kesempatan ngoding, bukan ngoding sih, ngakses server atau di production gitu yang nggak menggunakan GUI, nggak menggunakan graphical user interface. Nah, Vim ini diadopsinya tuh banyak, ada yang sekarang itu lagi umumnya dan gampang juga pakainya itu NeoVim. Nah, ini lebih modern lagi nih si NeoVim nih. Jadi extendable Vim based text editor. Jadi ada Vim, nah ini adeknya si Vim lah gitu. Dia mengadopsi Vim juga, tapi dia punya kapabilitas yang lebih banyak gitu, banyak diadopsi juga. Nah, terus gua sendiri pakainya nggak Vimnya doang, gua tuh pakainya si Lazy Vim. Lazy Vim. Nah, ini distronya dari NeoVim. Nah, jadi gue pakai ini karena gue kalau pakai Vim yang kosongan gitu ya dari scratch itu kadangan bukannya produktif tapi malah rabbit hole ya, ngoprek-ngoprek terus tapi nggak, ngodingnya malah ke terabaikan atau keabaikan gitu ya, malah kebanyakan ngopreknya kalau pakai Vim atau NeoVim yang dari scratch dari nol. Nah, tapi kalau pakai distro di sini kayak Lazy Vim, teman-teman tinggal install, habis itu teman-teman bisa belajar si Vim Motion, Vim Mode dan lain-lainnya. Oke, kita coba sekarang buat mempelajari dulu ya. Kita buka terminal di sini, gue jalanin nvim enter. Nah, di sini gue ada satu buah filenya intro. Terus kalau bisa pakai Lazy Vim untuk nutup si explorernya itu bisa pakai space E. Nah, kalau mau munculin lagi space E gitu ya. Nah, saya pilih intro nih satu, klik enter. Nah, gini. Sekarang kita akan kenalan dulu sama beberapa Vim mode ya. Vim mode itu ada beberapa yang gue tahu itu ada 3, ada normal mode, ada insert mode, ada visual mode. Kita yang normal dulu. Normal ini berarti kita bisa menavigasikan
kursornya kita kemana aja menggunakan si keyboard. Jadi nggak pakai arrow key, tapi kalau misalkan kita mau ke bawah kita pakainya J. Nah lihat ya, ada di keystroke-nya nih di sini. J tuh, J itu berarti ke bawah. Kalau misalkan ke atas K, kalau ke kanan L, kalau ke kiri H. Jadi dari H J K L, H J K L, nah itu tuh buat arah-arahnya. Ke atas, bawah, kanan, kiri gitu ya. Dibiasain dari situ satu persatu dulu. Nah, terus dari situ selain cuman pakai arah satu persatu, kita juga bisa pakai yang namanya W atau ke depan nih loncat. Ini kan dari C ya. W, nah bisa langsung ke titik. Jadi melewati satu buah word atau kata. Dari sini misalkan W, lompat. Terus kalau mau balik gimana? B, back. Gitu ya. Ke depan lagi, W, balik lagi, B. Kalau pengen ke ujung gimana? Kita nggak harus pakai arrow key ke kanan-kanan gini, nggak harus lama ngapain, apalagi klik-klik pakai mouse gitu ya di ujung. Nggak usah, kita tinggal pakai shift 4 langsung nggak ke ujung ya. Terus kita tinggal kalau pengen balik lagi ke paling kiri, kita nggak usah pakai mouse lagi kayak gini, ngapain lama. Kita tinggal dari ujung ke kiri 0, langsung ke kiri, lihat ya kursornya. Nah itulah si Vim, jadi navigasinya cepet. Terus misalkan nih dari sini, terus kita pengen ke bawah nih ya, kita target ke sini nih. Kita target ke sini nih ya, ke line 16, kita dari sini. Daripada kita ngeklik kayak gini ya, jauh megang mouse gitu ya, jauh. Kita bisa kayak gini aja nih dari sini. Kita tinggal lompat tuh, ada relative number ya di sini 13. Tinggal 13 J tuh, langsung ke sini. Mau balik lagi ke atas, tinggal 13 K gitu ya. Jadi bisa kombinasi antara si navigasinya, terus juga angka-angkanya bisa dikombinasi. Itu untuk si normal mode, untuk navigasi. Nah, selain navigasi ada lagi. Kalau misalkan kita mau menghapus nih ya, satu baris nih. Pengen ngapus satu baris, kalau biasanya kita pakai keyboard dan mouse kan berarti kita blok kayak gini ya, kayak gini. Terus backspace gitu ya. Gak usah, kalau di Vim kita tinggal DD. Oh, delete satu baris ya. Undo, pencet U. Terus kita DD, pencet U lagi. Terus kita pengen ngehapus semua yang di komen ya. Di komen ini kan berarti sampai sini ya, ada 11 baris. Kita tinggal D11J. Oh, hapus semua ya. Hafalan sih emang, cuman proses ya. Lebih enak nantinya. Itu ngehapus. Terus pengen ngekopi gimana? Ngekopi tinggal ngekopi satu baris nih ya. Tinggal YY atau yang. Terus paste ke bawah itu pakai P doang. Kalau paste-nya ke atas itu pakai shift P ke atas. Gitu ya. Undo gitu. Jadi sangat-sangat cepat membantu kita untuk navigasi, terus kita copy paste dan lain-lain. Itu untuk yang sama delete. Ini baru di normal mode. Kalau mau ngetik gimana bang? Ini saya ngetik nggak bisa nih. Itu JKL gitu. Nah, untuk ngetik atau kita mulai menuliskan sesuatu, manipulasi teks, kita bisa menggunakan kita menggunakan mode insert mode ya. Caranya bisa pakai di sini, misalkan kita mau nge-insert di sebelum C, berarti I. Nah, sekarang berubah nih di sini nih. Nih ulangin. Ini kan tadinya normal mode nih ya. Di sini kelihatan kalian normal kan? Normal mode. Kalau pengen kita masukin teks gitu ya, kita pengen ngedit teksnya, kita mencet I. Tuh, dia berubah jadi insert. Mode-nya nih, Vim mode-nya berubah jadi insert. Terus kita tinggal ngetik bebas tuh. Terus mau balik ke normal, kita escape atau ISC. Balik ke normal. Undo, pencet U gitu. Terus misalkan itu kan berarti ini kan kursornya kayak gini ya. Itu sebelum huruf C. Kalau pengen setelah huruf C, kita mencet A. Terus setelah huruf C. Ya. Gitu. Terus kalau misalkan kita pengen nge-insert tapi langsung di yang paling belakang, baris paling belakang, shift tekan terus A. Balik paling belakang.
gitu ya. Jadi sangat-sangat mudah dan sangat cepat ya. Itu mode yang kedua, mode insert. Kita bisa insert apa aja di sini. Misalkan konsolog di sini kita bikin konsolog apa gitu. Hapus, DD, balik, save, titik 2, W gitu. Terus juga selain normal mode, insert mode, ada juga V atau visual mode. Jadi kita kayak ngeblok lah, ngeblok misalkan dari V sini, V terus arahin ke bawah, dor atau ke samping tuh. Jadi kita nge-highlight gitulah. Misalkan sampai sini pengen dihapus segini nih, gak usah bingung, gak usah mencet backspace, langsung aja D, kehapus semua gitu ya. Jadi ada 3 buah mode, tapi ada lagi sebenarnya komen, kalau nggak salah ada mode komen gitu. Mode komen tuh kayak titik 2 terus W, enter, itu buat nge-save gitu. Itu mode-mode di Vim, jadi lebih cepat. Ini baru yang basic ya, nanti kalau misalkan udah bisa yang advance-nya lagi lebih lebih enak. Kayak misalkan di sini konsolok nasi goreng siap diantar. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen ngeganti nih yang di dalam stringnya nih, nasi goreng siap diantar nih, berarti kan biasanya kayak gini ya, di blok dulu, hapus. Nah ini nggak usah. Nanti kalau udah advance tinggal CI terus quote 1. Oh, jadi langsung hapus semua, tinggal langsung ngetik gitu. Jadi yang ini juga sama, CI backtick 1, nah ngetik, nah gitu ya. Jadi bisa kayak gitu. Terus kayak misalkan ini mana nih, set time out. Nah ini misalkan ini kan kita punya kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup ya. Kita pengen ngeganti isinya nih atau ngehapus isi si kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Bisa kita delete, bisa kita kayak tadi ya, pakai C atau change. Kita bisa D terus delete, I segimana yang di delete, blok yang mana. Saya pengen kurung kurawal, berarti kurung kurawal tutup aja tuh, langsung kehapus. Beres gitu ya. Jadi sangat-sangat cepat untuk navigasi. Terus kalau mau ngehapus gampang, ini tinggal hapus nih ke atas D3K. Oh, jadi ngapus ke atas 3 baris gitu. Untuk intro filmnya kayak gitu sih. Nanti ini tuh bakal teman-teman kalau misalkan ngoding, bukan ngoding sih, kalau misalkan teman-teman udah sering masuk server itu bakal sering ketemu sama film. Terus nanti bakal sering-sering ketemu di terminal. Jadi itu udah hal yang bagus ya kalau dipelajarin gitu. Kayaknya intronya segitu dulu, karena kalau misalkan kita ngoding film itu bukan memperlambat sih menurut gue ya. Jadi mempercepat kalau kita ngoding ngetik gitu ya. Oke, segitu dulu. Stay tune terus. Salam programmer best friend.